Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang identifikasi larutan. Ya, terutama untuk larutan yang bersifat asam, basa, atau netral. Sebelumnya Bu Ida sampaikan bahwa untuk keadaan seperti ini, untuk adanya pandemi corona ini menyebabkan kita harus belajar sendiri-sendiri di rumah bersama Bapak Ibu Guru. Semoga dari video yang saya berikan ini dapat membantu kalian untuk sedikit membuka pikiran atau sedikit meraba-raba tentang apa itu larutan asam, basa, dan netral. Untuk alatnya, ini yang pertama gelas beker, kemudian Erlenmeyer, kemudian pipet tetes, kemudian plat tetes yang akan kita gunakan untuk tempat identifikasi larutan. Jangan lupa sediakan selalu Aquades, kemudian tisu atau lap yang bersih dan kering, cairan pembersih, dan jangan lupa air yang mengalir. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi untuk kali ini cukup itu yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk bahan-bahannya tadi larutan A, larutan B, larutan C, yang masing-masing belum kita ketahui sifatnya. Selanjutnya ada indikator, di sini kita pakai lakmus, kemudian indikator universal, dan 4 larutan indikator. Ada MO, MR, PP, BTB. Nah, yang pertama kita akan mencoba mengecek larutan A. Langkah pertama, jangan lupa siapkan plat tetes yang sudah bersih dan kering. Kemudian kita teteskan masing-masing 2-3 tetes pada lubang yang ada di plat. Langkah yang kedua adalah kita coba cek ya dengan lakmus. 1 lakmus merah, 1 lakmus biru. Bisa kita perhatikan, lakmus merah yang semula berwarna merah, dia berubah menjadi biru. Sedangkan lakmus yang semula biru, dia tetap biru. Selanjutnya adalah indikator universal. Ya, bisa kita masukkan langsung ke dalam larutan atau kita teteskan sehingga di masing-masing 4 warna yang ada pada ujung indikator itu menjadi basah oleh cairan. Selanjutnya, masing-masing plat yang masih kosong kita tetesi dengan larutan indikator. Yang pertama kita gunakan fenolftalin, ya, yang tadi semula dia cairan tidak berwarna atau bening, dia akan berubah menjadi merah muda atau pink. Seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan BTB atau bromtimol biru. Ya, walaupun namanya BTB, larutan tersebut berwarna orange, tetapi ketika kita teteskan pada plat dengan larutan A, dia berubah menjadi biru. Selanjutnya ke metil red atau metil merah, yang warnanya merah tetapi cairannya orange ya, dia berubah menjadi kuning. Dan selanjutnya metil orange, dari warna orange dia berubah menjadi orange. Ini untuk larutan A.
Kita cek berapakah pH larutan atau derajat keasaman atau tingkat keasaman dari larutan A tadi dengan cara memperhatikan warna yang ada pada indikator universal, atau ini adalah petunjuk besarnya pH larutan. Contohnya, ya, jangan terbalik bagian yang bawah sesuai dengan urutannya. Dari seri 1 sampai 7 belum ada warna yang sama. Maka kita gunakan sebaliknya. Oh, ternyata dari keempat warna yang paling mendekati adalah angka 12. Berarti menunjukkan bahwa pH dari larutan A adalah 12. Selanjutnya kita menuju ke larutan B. Masih dengan cara yang sama, teteskan 2-3 tetes larutan B di masing-masing plat. Kemudian kita masukkan indikator universal. Maaf, ini dulu ya. Lakmus dulu. Lakmus merah. Lakmus merah. Lakmus biru. Perubahan warnanya merah tetap merah, sedangkan biru menjadi merah. Kemudian fenolftalin atau PP. Kemudian BTB, kemudian methyl red atau MR, kemudian methyl orange atau MO. Silakan diperhatikan perubahan warnanya. Yang terakhir, kita akan mengecek dengan indikator universal agar tahu berapa kisaran angka dari pH larutan B. Tunggu sebentar agar kering, baru kita cek dengan pH meter. Oke, dari indikator universal menunjukkan keempat warna yang hampir sama berada di urutan ke-2. Itu menunjukkan bahwa pH dari larutan B adalah 2. Begitu selanjutnya untuk larutan C. Langkah yang sama, kita berikan lakmus merah, lakmus biru, kemudian keempat macam indikator akan menunjukkan hasil seperti ini. Lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah, kemudian fenolftalin, BTB, MR, dan MO. Kesimpulan untuk hari ini, ada 3 macam larutan yang menunjukkan perubahan warna sesuai dengan trayek pH masing-masing indikator adalah untuk larutan A, dia tadi bersifat basa karena menunjukkan paling jelas pada lakmus, merah menjadi biru, biru tetap biru. Kemudian larutan B itu adalah larutan asam, sedangkan larutan C itu adalah netral. Jadi untuk basa itu lakmus merah menjadi biru, sedangkan netral lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Adapun untuk lebih menjelaskan kekuatan asam atau basa, itu dikatakan bahwa larutan asam dia mempunyai trayek pH antara 1 sampai kurang dari 7. Untuk basa antara lebih dari 7 sampai 14. Sedangkan netral adalah 7, pas di 7-nya ya. Jadi semakin
asam, suatu larutan, dia mempunyai pH yang semakin kecil, ya, yang bisa diidentifikasi dengan indikator universal. Seperti itu kira-kira dari saya, semoga sedikit bisa membuat kalian lebih paham dan bisa mengidentifikasi untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan larutan indikator yang alami bisa kita buat dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya kunyit, bunga sepatu, bit, kol ungu, dan beberapa bahan yang lain yang akan kita buat atau kita praktekkan untuk pertemuan kita minggu depan. Begitu kiranya. Kemudian untuk tadi yang saya katakan, kisaran pH bisa kita hitung menggunakan rumus, itu juga akan kita pelajari lebih lanjut untuk minggu depan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar, tetap berdoa, tetap berusaha untuk hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.